Ini rawan storing Pak sebetulnya kalau kita seperti ini, apalagi berdekatan seperti ini. Tapi karena ngerti batasannya, saya nggak besar-besar. Saya ngomong nggak besar-besar, volume tidak terlalu besar, jadi tidak storing. Nah bedanya ketika orang-orang awam misalnya, taunya kan besar Pak, dibesarin gitu, sejajar gini, udah dengung Pak, dengung kan? Gitu. Tapi kalau dari tadi saya ngomong nggak dengung kan? Idealnya, misalkan kita di tempat imam Pak ya, sebetulnya imam itu udah aman Pak, karena dia masuk ruang tersendiri, ya sudah tidak sejajar. Misal seperti ini, izin, kan biasanya di situ Pak, speaker di belakang. Nah ini juga menjadi kekurangan ataupun kelemahan, sehingga apa? Ketika tidak storing, imam ini kan maju Pak, yang mendengarkan yang lebih jelas adalah makmum, tapi imam sendiri, suara aku nih jelas dah gitu, karena aku nih tidak dengar jenan. Akhirnya dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, karena dia ngerasa suaranya nggak jelas. Nah idealnya, oke lah kalau ketemunya ruangan imam tuh hanya untuk muat 2 orang, nah itu nggak masalah kan, kecil. Kadang-kadang kan ketemu musola kecil, ya muat-muat untuk 1 orang 2 orang lah. Ketemunya masjid seperti di atas, Masjid Baitur Rahman Bangraya, atau di masjid yang saya bilang tadi, Masjid Nur Hidayah, yang ruang imamnya itu gede banget Pak, itu truk masuk itu Pak, itu terlalu banyak ruang kosong, banyak energi bocor Pak, sehingga ruangan sudah gemah, tambah gemah dia. Waduh, ini jelas nggak suara saya ya? Kenapa ya? Kita kalau orgenan atau musik, konser musik tuh lihat ada box speaker Pak di depan itu. Itu namanya monitor suara. Penyanyi itu butuh monitor Pak, biar dia tahu, wah suara saya besar segini, enak. Nyanyi dikasih monitor biar enak, biar selama konser orang bisa nyaman nontonnya. Kira-kira kita ibadah panjang, boleh nggak kita mau minta enak? Boleh nggak kita pasang monitor? Tapi ada loh Pak, jamaah ngomong ini, pasang monitor, woi bukan orgenan gitu nih. Berarti Bapak itu kalau orgenan perlu enak, kalau sholat mah nggak usah enak gitu kan? Jawabannya gitu kan berarti. Nah jadi sama Pak perlakuannya, bukan berarti kita mencontoh musik, bukan mencontoh orang orgenan, tapi dari sisi kenyamanan, kalau ruangannya besar, sangat perlu yang namanya monitor. Dan monitor itu kalau khusus untuk sholat ya, saya tidak rekomendasikan ditaruh di bawah, tapi di atas. Kemudian kami menggunakan ceiling speaker seperti lobby, ya. Posisi jadi di plafon. Di plafon. Ya. Jadi di imam tidak ada speaker, wall speaker tidak ada. Yang di ada plafon. Langsung di baris belakang 2, 1, 2, di tengah 2. Nah itu disarankan seperti tadi supaya tidak ada snoring gitu. Nah ternyata betul lah yang kata Bapak katakan tadi, imamnya merasa suara aku ini tidak jelas. Nah saya keliling karena kita takmir kan, coba yang belakang ini. Nah di belakang jelas rupanya suaranya. Tapi kalau kita di baris pertama jelas juga sebagai makmum. Imamnya yang ngerasa. Tapi imamnya gitu. Dia memang menyatakan jelas gak suara saya ini? Jelas Pak, saya bilang. Nah saya ke atas ke tempat ibu-ibu, jelas dari depan sampai ke belakang itu jelas.